Nah, salah satunya setan itu sifat min, bukan plus min, sifat kurang. Nah, makanya jangan mengikuti sifat yang mengajak keburukan, itulah sifatnya setan. Tapi jangan nyalain setan di luar diri. Udah masing-masing setan itu patuh sama Gusti Allah, patuh untuk menggoda manusia. Artinya dia punya tugas untuk menggoda manusia, ya jangan nyalakan. Dia juga patuh. Jadi dia kalau udah menggoda manusia. Emang tugasnya setan menggoda yang berbuat kejahatan, keburukan tadi itu sifat setan. Jangan nyalain di luar diri kita. Nyalain setan di luar diri. Tapi dalam diri, oh iya, saya ini aja ada sifat yang ngajak keburukan. Saya tinggalkan. Saya mulai sekarang tidak ngajak keburukan lagi, kejahatan lagi. Itu sifatnya setan. Berarti saya harus ngajak kebaikan. Saya harus berbuat baik. Belajar berbuat baik. Lawan dari sifatnya setan tadi. 1 poin. Dan sejatinya di dalam itu ada 4 sandi yang tersirat. Yang sama dalam diri kita namun diwakili dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwakili dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut aku berlindung pada Allah, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berlindung dari godaan, kita berlindung pada Allah full. Tuhan tempat bergantung, Tuhan tempat pertolongan. Jadi sudah tidak tergoda sifat yang ngajak keburukan. Nah, dan sejatinya masih ada 4 sifat negatif yang sama, yaitu sifatnya jin. Sifatnya jin itu yang suka menipu, tapi jangan nyalain jin di luar diri kita. Biarkan yang di luar diri kita itu bukan urusan kita. Kita hanya ngurusin yang ada di dalam diri kita. Yang suka menipu, sifat yang suka menipu dalam dirinya dibuang. Tapi nggak boleh nyalain jin di luar diri kita. Jadi yang suka menipu itu dihilangkan. Karena kemarin seminggu yang lalu saya habis ketipu. Saya habis ketipu, bilang anaknya keseleletan mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata ya nggak apa-apa, kita menolong membantu karena kita kurang sedekah. Akhirnya ketipu. Ya udah. Tapi kita jangan seperti dia gitu. Jangan menipu orang gitu. Ngomong terus terang kan malah bagus. Pak, saya perlu duit, nggak usah ngomong anaknya keseleletan, anaknya mau masuk rumah sakit. Takutnya beneran kan bahaya. Kalau ngomong mendingan minta tolong, minta bantu malah menyelamatkan anak dan keluarganya dia. Kalau orang ini ikut tayangan kita, ya jangan berbuat seperti itu, wahai saudaraku. Mendingan ngomong terus terang, jangan nipu. Nah, itu sifatnya jin. Tapi jangan nyalain jin di luar diri. 2 poin. Itu dari mengartikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai seakar-akarnya. Sampai tuntas-tuntas, sampai sejatinya. Selain meninggalkan sifat yang ngajak keburukan, harus meninggalkan sifat yang 4, 5 yang lainnya harus ditinggalkan juga. Nah, ini menipu, ini sifatnya jin. Tapi jangan nyalain jin di luar diri. 3, jangan sombong, itu sifatnya iblis. Tapi jangan nyalain iblis di luar diri. Iblis nggak ngapa-ngapain disalahin. Diri kita ada sifat sombong. Nah, sifat sombong itu yang harus dikeluarkan dari dalam diri kita. Jangan sifat sombong, jangan ada sifat sombong dalam diri kita. Nah, berarti udah 3, tapi jangan nyalain iblis di luar diri. Jadi udah 3 ini poinnya. Yang negatif udah kita tinggal, udah kita bungkus, kita tutup yang 3. Masih ada 2 sifat dajjal. Dajjal itu sifatnya memandang sebelah mata, lambang dari mandang sebelah mata. Mata hatinya ketutup, mata lihatnya melihat. Atau orang yang hanya memandang sebelah mata, mandangnya jeleknya aja, baiknya nggak pernah dipandang. Atau orang yang hanya memandang mata penglihatan, mata batinnya ketutup, itu sifatnya dajjal. Jangan nyalain dajjal di luar diri. Sifat kita ada sifat seperti itu. Yang nyalain orang, yang memandangnya dengan mata dohir, mata batinnya ketutup ada. Yang ngaku diri ke masing-masing aja. Nah, satu sifat lagi, sifatnya hewan. Hewan itu segala macam dimakan, tidak tahu haram halal karena nggak ada pikiran. Nah, orang yang nggak dikasih pikiran, nggak buat mikir, apapun diembat, itu sifatnya hewan. Termasuk orang-orang korupsi, haknya orang lain dimakan, itu sifatnya hewan. Tapi jangan nyalain hewan di luar diri kita. Diri kita ada sifat hewan, itu pinggirin.
Jadi sejatinya, saya ngomong sejatinya, auzubillahi minasyaitonirrajim itu kita berlindung pada Tuhan, kepada Gusti Allah, meninggalkan sifat setan. Tapi selain sifat setan, ada 4 sifat lagi yang mirip, yang negatif harus kita tinggalkan juga. Itu namanya sifat negatif dalam diri kita. Nah, orang yang sudah bisa meninggalkan 5 sifat ini baru menjadi sifat manusia sejati. Sejatinya manusia. Sejatinya manusia itu yang sudah bisa meninggalkan 5 sifat tadi. Termasuk hari raya korban itu sejatinya selain membunuh hewan yang kelihatan, membunuh hewan dalam diri kita. Itu sejatinya yang saya omong ini. Selain kita berkorban dengan hewan, ya harus dibunuh sifat hewan dalam dirinya. Jangan menjadi ular berkepala 2 yang suka tukang adu sana tukang adu sini. Jangan suka ngutang itu bungain lintah darat, bunuh. Jangan jadi buaya darat, apa-apa dimakan, nggak boleh. Jangan jadi sifatnya kerbau kumpul kebo. Kalau nggak sah ya jangan. Kemudian jangan sifatnya ANJNG menggonggong, hanya ngomong nggak ada buktinya, nakut-nakutin. Jangan sifatnya monke, serakah. Jangan sifatnya serigala berbulu domba, teman dimakan sendiri. Jangan sifatnya belut, kalau punya utang licin susah ditagih. Nah, semua sifat hewan dalam diri kita itu dihilangkan. Orang yang sudah bisa meninggalkan 5 sifat, sifatnya setan, sifatnya jin, sifatnya iblis, sifatnya dajjal, sifatnya hewan, itu menjadi sifat manusia sejati. Nah, setelah menjadi sifat manusia sejati itu kosong. 5 sifat tadi udah dihilangkan, tinggal ngisi sifat yang plus. Sifatnya wali itu menjadi walinya Allah. Tapi kitanya manusia biasa, tapi sifatnya mengikuti sifatnya wali. Di atas sifat wali ada sifatnya nabi. Di atas sifat nabi ada sifat rasul. Di atasnya rasul ada malaikat. Di malaikat ada sifatnya Allah itu sendiri. Jadi yang ke atas itu tadi plus, yang ke bawah min. Mau tinggal kita yang mana? Mau ngikutin sifat min atau plus, kita yang milih. Makanya sejatinya baik dan buruk itu dari Gusti Allah itu yang seperti itu. Kita dikasih pikiran untuk mikir, kita dikasih hati untuk merasakan, penglihatan untuk melihat, pendengaran untuk mendengar, lisan untuk bicara, hidung untuk mencium. Dikasih panca indera, kulit untuk meraba, hati untuk merasakan. Nah, semuanya sudah dikasih lengkap, dikasih 4 nafsu, supaya luama amarah mutmainah, untuk hukum keseimbangan, dikasih sifat yang makan serakah, bengis, jahat, kemudian nafsu birahi, kemudian nafsu ingin mendekatkan diri sama Tuhan. Itu hukum keseimbangan dijaga keempatnya, pakainya pas porsinya. Tapi yang kedepankan nafsu mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Dengan nafsu mutmainnah hati akan jadi tenang, akan jadi adem ayem tentrem, orang yang selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Itu baru artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dikupas tuntas sedalam-dalamnya sampai seakar-akarnya, kita ini menjadi manusia sejati. Bukan tidak ada sifat lagi. Tidak ada sifat lagi yang kelima tadi baru. Itu baru auzubillahi minasyaitonirrajim, udah menjadi manusia sejati. Udah tok markotop. Karena 5 sifat sudah tidak ada di dalam dirinya. Tinggal ngisi sifat yang plus ke atas tadi. Sifatnya wali, sifatnya nabi, sifatnya rasul, sifatnya malaikat, dan sifatnya Allah itu sendiri. Itu baru auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ngaji itu ngaji itu dibarengi lafaz dan mananya. Ngupas auzubillahi minasyaitonirrajim kalau didalami sampai pagi nggak habis. Belum nanti ngupas bismillah semalam nggak habis. Ngupas alhamdulillah semalam nggak habis. Ngupas ibu semalam nggak habis. Ngupas hati semalam nggak habis. Ngupas diri semalam nggak habis. Ngupas ketuhanan semalam nggak habis. Nah, itu karena semua saling berkaitan. Nah, orang yang sudah sampai ke tahap itu, beruntunglah ia. Beruntunglah orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang seperti itu melalui proses perjalanan panjang, tiap hari menderita, tapi dilarikan ke Allah. Tiap hari sedih, dilarikan ke Allah.
Dari kecil menderita, ia puasa terus. Karena nggak banyak makanan dari kecil. Kemudian ia berpuasa, ditirakati. Ia disakiti orang terus, ia sabar. Dibohongin orang terus, ia sabar. Dicemooh orang terus, ia sabar. Dimaki orang terus, ia sabar. Ditolak cintanya, ia sabar. Di mana-mana disakiti orang terus, ia sabar. Nanti ngunduh wong pakarti kebaikan, tapi yang menyakiti ngunduh wong pakarti kejahatannya. Jadi tinggal milih. Kalau disakiti ya sabar, dikhianati ya ikhlas, dibohongi ya alhamdulillah. Semuanya itu setelah bisa melewati akan dikasih anugerah dari Yang Maha Kuasa. Itulah sejatinya yang dikatakan topo ngerame. Topo yang disertai dengan perbuatan. Dalam kehidupannya ia berhadapan dengan masyarakat, tapi di dalam hati dan pikirannya anane mung Allah. Jadi hidupnya penuh dengan kesulitan, tapi diselesaikan Allah. Penuh dengan kesedihan, tapi dibahagiakan Allah. Penuh dengan penderitaan, tapi dimuliakan oleh Allah. Susahnya disenengin Allah, masalah diselesaikan Allah. Hidupnya dijamin Allah. Kenapa? Karena wadahnya dari kecil udah siap menjadi wadah seorang penderita, sedih, suka, lara, nestapa. Siap sabar, siap ikhlas, siap menerimanya. Dimanapun tempat berada itu, sakitin orang aja. Nah itu saya buktiin. Dari kecil disakitin orang terus. Ya sampai sekarang masih ada aja yang nyakitin. Sabar aja, jangan dipikir. Tapi ikhlaskan dan ikhlaskan dan berpikir positif. Nanti Allah ngasihnya juga begitu. Apa yang kita katakan akan terjadi. Tapi yakinlah Allah menjawab 1.000.000 kali lipat. Orang yang pengen belajar sabar, ujiannya orang-orang itu bikin gelo. Orang yang bikin belajar sabar itu dihadapkan orang-orang yang nyebelin. Orang yang belajar ikhlas, banyak ada orang yang nyobanya. Bohongilah yang seterusnya itu. Semua itu ada ujiannya, ada yang harus dilewati. Setelah orang itu ikhlasnya mentok, sabarnya mentok, elingnya mentok, pasrahnya mentok, syukurnya mentok, itulah baru sampai ke Allah. Syarat ke Allah itu ikhlasnya mentok, sabarnya mentok, elingnya mentok, syukurnya mentok, baru nanti sampai ke Allah. Ya gampang-gampang susah. Susahnya bagi orang yang belum teruji. Tapi yang sudah terbiasa bergelut dengan sedih, bergelut dengan susah, biasa hidup menderita, ya biasa aja. Bahkan ia menjadi teman, lawan atau cobaan menjadi teman. Ada paketnya, ada paket. Jadi indah. Berbahagialah orang-orang yang melewati proses ujian, cobaan, penderitaan, susah, sedih, bisa dilewati, tapi ia bersama Allahnya. Makanya bagi yang belum menemukan Allah, kok masih dalam penderitaan? Orang belum menemukan Allah masih dalam penderitaan. Itu tandanya cepat suruh berpacu, mengosongkan pikiran dan hati, dirinya cepat diisi Allah. 010. Karena kalau sudah bersama Allah, sudah menemukan keindahan, dijawab semuanya tadi. Kalau sudah menemukan Allahnya di dalam dirinya, lahir dan batinnya, susahnya disenengin, masalahnya diselesaikan, hidupnya dijamin Allah. Tapi kalau masih di dalam pengenolan, pengosongan, belum bersama Allah, masih kosong terus. Bahkan sampai tutup usia masih kosong terus. Kalau belum menemukan Allahnya. Gitu. Makanya yang saya sampaikan itu, hidup di jalan Allah bersama Allah. Simple. Nggak sulit, nggak susah. Syaratnya gimana? Belajar bersih hati dan pikiran. Itu aja dulu. Siap belajar bersih hati dan pikiran. Siap belajar hati dan belajar bersih pikiran. Itu aja dulu. Nah setelah itu, nanti Allah akan menggerakkan seorang guru, seorang teman, seorang sahabat yang membimbing dia. Karena hukumnya pasti. Siapa yang mengosongkan pikiran dan hatinya, dirinya, apapun yang ia batin, Allah akan siapkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Mangkana yarjulika Allahi fa inna ma ajalallahi lati wa basamil alim. Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa berharap pertemuan dengan Allah, waktunya akan datang atau waktu yang dijanjikan akan datang. Jadi akan ketemu, tapi bahasanya bukan bertemu, tapi kenal. Tapi memahami, mengerti. Karena sejatinya Allah udah di sini. A3D. A3D. Aku di sini, alam di sini, Allah di sini. Tinggal kita menyadari, mengenali, memahami, dan mengerti. A3D sama dengan mensyukuri, menyadari, mengenali, memahami, dan mengerti. Tanpa proses kita menyadari, ya nggak akan kenal Allah. Wong Allah di sini kitanya nggak sadar-sadar. Kenapa nggak menyadari? Kenapa nggak kenal? Karena terhalang penyakit hati. Karena hati kita masih ada yang menutupi. Kalau hati masih ada yang menutupi, selamanya nggak akan kenal Gusti Allah. Keduanya pikirannya masih ada ego, masih ada negatif, masih buruk sangka. Selama manusia hatinya ketutup oleh syirik, iri dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, menyerang, memaki, membenci, menyalahkan, orang itu tidak akan kenal Allah. Selama manusia ada ego di pikiran, berburuk sangka di pikirannya, orang itu nggak akan kenal Allah. Karena syarat kenal Allah itu membuang, menyingkirkan, meminggirkan, menyisihkan ego yang ada di pikirannya, negatif yang ada di pikirannya, buruk sangka yang ada di pikirannya, dipinggirin. Setelah dipinggirin, hatinya tadi yang menutupi juga dipinggirin. Setelah pikirannya tertutup, dibuka, jreng, hatinya tertutup, dibuka, jreng, baru merasakan, baru menyadari, ya Allah, selama ini aku salah. Ternyata Engkau sudah dekat dengan aku, ya Allah. Aku sudah menyebutmu dari kecil, ya Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Aku sudah menyebutmu dari kecil, ketuhanan yang Maha Esa. Aku tiap hari menyebut Bismillahirrahmanirrahim, menyebut namamu, hanya menyebut namamu, tapi aku belum kenal Engkau, ya Allah. Rasakan. Makanya setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi tuntas bisa paham, mengerti, baru naik ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan secara syariat diucapkan. A'udzubillah tadi juga sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara syariat diucapkan, secara tarekatnya dilakukan. Kemudian endingnya sampai kenal Allah. Jadi saya refresh sekali lagi sebelum ke bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim secara syariat, secara tarekat kan dilakukan. Jangan ada sifat setan, jangan ada sifat dajjal, jangan sifat iblis, jangan sifat jin, jangan sifat hewan, jangan ada dalam diri kita. Tapi jangan nyalain sifat di luar diri kita. Jangan nyalain hewan, jangan nyalain iblis, jangan nyalain dajjal, jangan nyalain jin, jangan nyalain hewan. Jangan nyalain sifat di luar 5 tadi. Setelah itu kita baru menjadi manusia sejati. Setelah bisa meninggalkan 5 sifat negatif. Setelah itu ngikutin sifatnya wali, nabi, rasul, malaikat, dan Allah itu sendiri. Endingnya nanti kenal Allah. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kenal Allah. Kedua bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut ini dengan menyebut namanya Allah. Dari kecil saya. Dari kecil, bismillahirrahmanirrahim, dikit nyebut terus. Lalu sampai 30 tahun ke atas, kira-kira masih menyebut atau sudah mengenali atau sudah mengingat atau sudah merasakan yang punya nama Allah ini, yang kita sebut dari kecil ini loh. Kita sudah kenal belum?
Menyebut Pak Jokowi, udah kenal Jokowi belum? Menyebut Pak SBY, kenal Pak SBY belum? Menyebut Pak Bupati, sudah kenal Bupati belum? Menyebut Pak Gubernur, udah kenal Gubernur belum? Ya saya buktikan. Saya pengen ketemu Presiden waktu itu, presidennya Bu Mega. Kejawab juga. Ya Allah, hamba ingin kenal dengan Presiden, ketemu Presiden, ya minimal salaman. Ketemu Pak SBY di Taman Mini pas saya main ketoprak, salaman, bisa foto bareng. Kemudian ketemu Pak Jokowi di Istana Bogor, bisa salaman, bisa foto bareng. Ya tercapai aja. Makanya kenal Allah itu lebih gampang daripada kenal Presiden. Jadi kenal Allah itu lebih gampang daripada kenal Presiden. Kenal Presiden, walah bulat, ruwet caranya, urut-urutannya, rentetan peristiwanya, samburadul, akehnya banyaknya. Kalau kenal Allah nggak banyak. Belajar bersih hati, belajar bersih pikiran, ikutin guru yang membimbingnya, yang menuntunnya. Itu aja. Tapi harus dilakukan lewat dirinya. Itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini secara syariat disebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang secara syariat. Secara tarekatnya beda lagi, bukan hanya disebut. Saya contohin Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya. Ayo mari minum. Bismillahirrahmanirrahim. Air saya minum bikin saya sehat ya. Makasih air, makasih ya Allah, makasih gelas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim secara syariat disebut, secara tarekatnya bukan disebut lagi, dilakukan. Jadi dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim nomor 1 disebut lewat syariat, dilakukan lewat tarekat. Dengan menyebut namanya Allah itu pengasih penyayang. Loh, Allah itu pengasih dan penyayang ya. Kenapa ya ayat Bismillahirrahmanirrahim ditaruh ayat yang pertama ya? Setiap surat adanya di ayat pertama. Kemudian dari kecil udah disebut. Kemudian Pancasila juga sama. Ditaruh nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ya? Kenapa? Kalau Allah saja pengasih dan penyayang, lalu hambanya kok nggak punya kasih sayang, apakah melebihi Allah? Allah itu kasih sayang. Loh, hambanya itu kasih sayang apa enggak? Kalau enggak kasih sayang, masa melebihi Allah? Allah itu kasih sayang, ya kita ya kasih sayang, mengikuti Allah. Bukan melanggar Allah, bukan di atasnya Allah. Nah, kita harus punya kasih sayang. Makanya dasarnya manusia itu, belajar Al-Quran pun, dasarnya Bismillah itu tadi awal. Awalnya Bismillah. Karena apa? Itu kasih sayang. Adanya perang itu, karena salah satu di antara dua itu tidak ada kasih sayang. Lupa pakai Bismillahirrahmanirrahim, dipakainya lupa. Tapi dibaca ya, bukan menyelesaikan masalah kalau hanya dibaca. Belum menyelesaikan masalah, belum. Tapi dipraktekkan orangnya selain menyebut di lisannya, ia praktek di dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim, adanya di dalam diri. Dirinya ini tukang ngasih, tukang nyayang. Jadi si pribadi yang tukang ngasih, tukang nyayang. Lah hakikatnya memang manusia diciptakan itu untuk lelati sesami dumadi, melayani sama manusia. Kamas tombo matur suwun, tombo kangen matur suwun, kamas tombo kangen hadiah. Memang secara hakikatnya manusia diciptakan untuk lelati sesami dumadi, melayani sesama manusia. Makrifatnya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bila kita kasih sayang, dekat dengan yang Maha Pengasih, Penyayang, plek. Jadi belajar Bismillah aja sudah marifat. Kamas Joko Arek, matur suwun, Kamas Dona tentang matur suwun. Kalau dipraktekin dalam diri. Jadi diri kita ini belajar Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Alhamdulillah, sampai Al-Quran adanya di dalam diri kita. Secara syariat dibaca, tarekatnya dipakai dalam diri. Nanti diri kita ini Al-Quran jalan.
Al-Fatihah. Nah, setelah bismillahirrahmanirrahim bisa. Udah 2 poin toh. Alhamdulillah udah praktek. Bismillah praktek. Di mana-mana bawa walas asih. Orang yang bismillahirrahmanirrahim praktek dalam dirinya, di mana-mana orangnya kasih sayang. Dengan semut kasih sayang, dengan kucing kasih sayang, dengan manusia kasih sayang, dengan tumbuhan kasih sayang, dengan seluruh ciptaan kasih sayang. Bahkan sama setan, sama iblis, sama hewan, sama semuanya itu menghormati, menghargai. Sama setan juga, mohon maaf ya, kita saling menghormati, menghargai ya. Tidak menyakiti hatinya setan, tidak menyakiti hatinya jin, tidak menyakiti hatinya iblis. Mohon maaf ya, saling menghormati, menghargai. Sampai tugas di situ, saya tugas di sini. Kita jangan saling masuk ya, alam sampean saya. Menghormati dimanapun, menghormati, menghargai. Karena seluruh kepada sesama ciptaan itu, kita itu tugasnya sesama ciptaan menghormati, terima kasih dan minta maaf. Minta maaf jika kita salah sama seluruh ciptaan. Terima kasih bila ada pemberian. Karena seluruh alam ini untuk kita. Kita harus terima kasih sama seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Gusti Allah dan sekalian alam. Kita bisa napas dari angin. Kita ada kehangatan dari matahari. Kita dapat tubuh ini dari bumi. Kita dapat air dalam diri dari saripati tanah. Kita terima kasih kepada seluruh alam. Kepada manusia, tumbuhan, binatang, semua saling berkaitan. Ekosistem, simbiosis, mutualisme. Kerjasama saling membutuhkan diri kita dan alam, selaras dengan alam. Nah, kalau setelah itu, kita akan tahu bedanya. Kalau ke sesama ciptaan itu berterima kasih, mohon maaf, dan menghormati. Lah kepada Gusti Allah berterima kasih, mohon maaf, dan menyembah. Di sini loh bedanya ajaran leluhur itu. Wahai saudaraku yang masih menyalahkan ilmu leluhur. Ini ilmu leluhur itu kuncinya ini. Jangan sampai ada menyalahkan orang nyembah pohon, nyembah laut. Jangan menyalahkan kayak gitu, karena Anda belum tahu. Ini yang masih menyalahkan. Saya hanya mengasih masukan orang-orang yang paling benar, orang-orang yang merasa paling benar, beragama, berajaran, yang nyalain hati leluhur. Sadarlah, kita lahir karena leluhur, kita ada karena leluhur, dan kita akan dapat itu karena leluhur. Jadi kuncinya itu, wahai saudaraku sedunia yang masih di dalam pikirannya menyalahkan ilmu leluhur, menganggap leluhur klenik, menganggap leluhur salah. Kuncinya ini loh saudaraku. Leluhur itu ngajarin kepada seluruh alam itu menyatu dengan alam. Karena siapa bertakwa itu selaras dengan alam. Orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Jadi leluhur kita ngajarin kepada seluruh alam, kepada sesama ciptaan, itu menghormati, berterima kasih, dan mohon maaf. Ini kesama ciptaan. 3 kuncinya. Kepada seluruh ciptaan, kepada seluruh alam, leluhur ngajarin terima kasih, minta maaf, sama menghormati. Ini leluhur kuncinya. Namun kepada Gusti Allah, itu berterima kasih, mohon maaf, dan menyembah. Itu leluhur ngajarin begitu. Kuncinya itu. Kalau semua orang paham ini, berhenti, tidak ada orang yang nyalain orang. Tidak ada. Karena leluhur ngajarin tidak nyalain orang. Tapi leluhur ngajarin jadi orang yang benar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga sama. Yang diajarkan akhlakul karimah. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak, kata Kanjeng Nabi. Jadi akhlaknya yang disempurnakan. Sebelumnya sudah ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi ke-24 itu sudah ada akhlak. Ilmunya dari Nabi Adam sampai Nabi ke-24 itu tarekat, hakikat, dan marifat. Tarekat, hakikat, dan marifat. Semua para nabi ilmunya itu. Kemudian Kanjeng Nabi ditambahi syariat, penyempurna, ditambahi kulit. Namun apakah semua nabi sebelum Kanjeng Nabi itu salah? Ya tidak. Karena beliau masih ngajarin
tarekat, hakikat, dan makrifat. Sebelum Kanjeng Nabi ajarannya tarekat, hakikat, dan makrifat. Sebelum Kanjeng Nabi ajarannya itu tarekat, hakikat, dan makrifat. Ya belum sholat. Belum sholat seperti Kanjeng Nabi ajarkan. Nabi semua sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ajarannya tarekat, hakikat, dan makrifat. Setelah Kanjeng Nabi ditambahi syariat, rukun Islam, rukun secara Islam. Satu sholat semua, satu ruku semua. Satu puasa semua, satu lebaran semuanya rukun secara Islam. Ditambahlah syariat. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Tapi kalau kita hanya di syariat tok, di kulitnya tok ini nggak akan dapat rasanya, nggak dapat isinya. Harus ningkat setelah syariat, harus naik di tarekat, hakikat, dan makrifat. Antara syariat sampai makrifat harus menemukan. Karena kalau hanya bersyariat, kitanya baru dapat seperempat. Seperempatnya ada di tarekat, seperempatnya ada di hakikat, seperempatnya ada di makrifat. Orang yang sudah bersyariat, bertarekat, hakikat, dan makrifat, seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 4/4 sama dengan 1. Tinggal buktiin ke dalam dirinya. Tanpa proses itu, ya nggak akan mendapat semuanya. Ya tinggal buktiin. Antara kulit dan isi itu hukum keseimbangan. Orang yang hanya dapat kulit, ya nggak dapat isinya, nggak bisa merasakan. Orang yang hanya menjalankan isi, tidak menjalankan syariatnya, ya kotor, karena nggak ada bungkusnya. Makanya kulit dan isi itu hukum keseimbangan. Nah, namun ini bagi yang beragama Islam. Kalau yang beragama lainnya caranya beda lagi. Agamanya beda-beda, nyebutnya beda-beda, ibadahnya beda-beda, spiritualnya beda-beda, tapi sama tujuannya ke Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila. Fahami Pancasila. Maka orang yang sudah memahami Pancasila, yang sudah ngaji diri, orang kok sudah ngaji diri, minimal ia tidak menyalahkan orang lain. Minimal ia mengoreksi dirinya, mengerti dirinya, menyalahkan dirinya, memperbaiki dirinya, menata dirinya, dan keluarganya. Jadi orang yang tanpa proses ngaji diri, ngaji ke dalam dirinya, oh ya di luar dirinya. Karena orang yang ngaji kitab, itu sejatinya orangnya baru di seperempat. Kitabnya 100% benar. Orangnya ngaji kitab baru seperempat. Karena seperempatnya harus dibuktikan di alam. Kepada tumbuhan, kepada binatang, kepada sesama ciptaan dibuktikan. Itu tambah seperempat. Seperempatnya lagi di dalam dirinya. Tambah seperempat menjadi 3/4. Dibuktikan ke dalam hatinya, full di dalam hati, seperempat. Orang yang ngaji kitab, ngaji alam, ngaji diri, ngaji rasa, seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 4/4 sama dengan 1. Tinggal terbukti semua, nanti kun fayakun jadi semua. Namun ada yang langsung, ada yang jam, ada yang minggu, hari, bulan terjawabnya. Tapi kun semua. Apapun yang ia ucapkan terjadi, apapun yang ia pikirkan terjadi, apapun yang ia rasakan terjadi semua. Karena Al-Malikul Hakul Mubin. Mbak Asi Musaraf. Nah, seperti Mbak Asi Musaraf ini. Kemarin jam 7 terjawab apa yang ia batin, apa yang ia mohon sama Allah. Semuanya terjawab. Sing sapa wonge cedhak karo Gustine, sinedhe ana cinipta dadi. Siapa yang dekat dengan Tuhan, apapun yang ia inginkan terjadi. Kalau apapun yang inginkan belum terjadi, koreksi diri itu koreksi diri. Walaupun yang kadang-kadang seorang ahli agama, kok belum kejawab doanya, koreksi diri. Berarti sudah beragama namun belum dekat dengan Tuhannya. Sudah beragama namun belum kenal Tuhannya. Karena agama itu jalan, agama itu ageman, agama itu baju. Jalannya, agama itu wasilah. Goyah itu tujuannya. Nggih Mbak Asi Musaraf, makasih. Selamat membuktikan terus sampai menjadi miliarder dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita setelah memerdekakan diri ini harus menemukan kemerdekaan di dalam diri ini. Setelah dirinya merdeka bisa memerdekakan keluarga. Setelah keluarganya merdeka baru membantu orang lain. Dari dalam, bangunlah jiwanya,
bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya. Enggak dibalik, enggak bangunlah Indonesia, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, enggak. Dari dalam. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dua sandi yang tersirat. Ada dua sandi yang tersimpan, enggak diungkapkan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah keluarganya, bangun sesama, bangunlah Indonesia Raya. Satu sandi yang tersirat lagi. Bangunlah dunia. Jadi bangun dari dalam. Namun yang di Indonesia Raya hanya 3 yang diungkapkan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya. Kalau dilengkapi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah keluarganya, bangun sesama, bangun Indonesia, bangun dunia. Dari dalam. Makanya membangun diri dari dalam. Nah, itu baru artinya A'udzubillah sama Bismillah. Inti kita kupas ini nggak berhenti ngomong. Kalau saya diberkahi alam di alam izin, Allah ridho, diri saya pun ada waktu, boleh ngomong nggak ada habisnya, sampai besok pagi nggak akan habis. Itu baru mengungkap sejatinya Bismillah dan A'udzubillah. Mbak Asim Musyarah makasih ya. Kalau diterusin Alhamdulillah dan seterusnya sampai Al-Quran penuh ya nggak ada habisnya. Nah, ini maksudnya itu dulu aja. Maksud saya kita buktikan semuanya. Tombo ati iku 5 sak warnane. Moco Al-Quran angen-angen lafat maknane. Jadi baca Al-Quran tapi di angen-angen lafat maknane, dibuktikan ke dalam diri. Tanpa proses membuktikan katanya, semua buktikan. Dalam diri buktikan. Ya. Kemudian baca Bismillah tadi, bahwa kalau kita kasih sayang, cinta damai, tidak ada perang, tidak ada ribut. Karena satu sama yang lain membawa cinta damai dan kasih sayang. Maka Bismillahirrahmanirrahim ditaruh ayat yang pertama. Ditaruh ayat yang pertama, kenapa? Karena dasar dari segalanya adalah kasih sayang. Tanpa kasih sayang, ya dunia hancur. Karena kebenaran itu salah satunya cinta damai dan kasih sayang. Jadi dasar-dasar kebenaran itu salah satunya kasih sayang. Cinta damai dan kasih sayang. Kalau pengen nyari kebenaran, harus memahami 5. Pengetahuan. Harus punya pengetahuan. 2 harus cinta, damai dan kasih sayang. Ketiganya keadilan, jadi orang harus adil. Keempatnya pengabdian, harus mengabdikan dirinya, kelimanya kesabaran. Itu dasar-dasar kebenaran. Tanpa memahami 5 tersebut, ya nggak tahu benar dan salah ya. Itu. Nah, setelah itu baru nanti Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini 3 aja udah berapa jam tadi? Udah mau jam 12. Alhamdulillahirabbil bismillah udah, a'udzubillah udah, bismillah udah, alhamdulillah. Alhamdulillah dulu aja. Bismillah itu aja kalau dikupas masih ada. Karena bismillah dikecilkan di dalam huruf ba. Ba dikecilkan dari huruf titik. Nah, titik itu ditarik dalam diri kita. Jadi artinya huruf titik itu apa? Tarik ke dalam diri kita. Di dalam diri kita titiknya apa? Titiknya hati. Manusia itu harus kenal hatinya. Siapa kenal hatinya, kenal dirinya, kenal Tuhannya. Manusia yang mengenali hatinya akan merembet kemanapun. Tapi kalau hatinya ketutup, ya nggak akan kenal apa-apa. Karena di dalam hati ada utusan Allah. Kalau kenal hatinya, akan kenal dirinya, kenal Tuhannya. Akan selalu komunikasi dengan utusan Allah yang ada di dalam hatinya. Itu bismillah, ngerembetnya kemana-mana. Kalau dipanjangin lebar lagi. Nah, kurang lebih gitu. Tapi dibuktikan, nanti jadinya diri kita ini Al-Quran jalan. Nggih, Mbak Asim Musarab, makasih ya. Setelah itu Alhamdulillah, 3 aja poinnya. 3 aja udah sampai jam 12 nanti. Alhamdulillah, Hirobbil alamin. Berterima kasih kepada Allah dan sekalian alam dan seluruh alam semesta ini. 1, kita harus berterima kasih sama Allah terus. Berterima kasih, bersyukur sama Allah itu ada 3. Lewat ucapan tiap detik kita alhamdulillah, 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 alhamdulillah 24 jam. Pas ada orang banyak di dalam hati aja. Pas di toilet, di kamar mandi, di dalam hati aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus aja. Kemudian itu di lisan. Keduanya pakai harta.
Karena bersyukur ada 3. Selain diucapkan pakai harta, punya apa sedikit, kasihkan orang lain. Berbagi. Setelah itu yang ketiganya di dalam hati. Bersyukur dengan rasa. Di dalam rasa hati kita berterima kasih terus itu. Jadi dengan alhamdulillah itu dengan lisan, dengan harta atau apa yang kita miliki, kemudian dengan hati. Bersyukur dengan harta kita akan tambah. Bersyukur dengan ilmu, menyampaikan sebuah ilmu kita akan ngembang. Berbagi dengan tenaga pikiran kita akan sehat. Kemudian seluruh alam, ya itu tadi. Alamnya juga berterima kasih sama Allah. Dan kita juga harus berterima kasih sama 2. Berterima kasih sesama ciptaan dan berterima kasih sama Allah. Kalau kepada sesama ciptaan, kita itu berterima kasih, mohon maaf, dan menghormati. Kalau sama Allah, berterima kasih, mohon maaf, dan menyembah. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Caranya begitu. Jadi dibuktikan ke dalam dirinya. Nanti diri kita ini Al-Quran jalan. Makanya Al-Quran itu tersurat. 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Itu tersurat. Tersiratnya ya diri kita. Diri kita ini kalau dibaca sampai pagi nggak habis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Menyebut nama Tuhan tadi selalu melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan. Sampai alladzi alamal bil qalam. Allah mengajari lewat perantara kalam. Ada kalam terucap, kalam rasa, kalam gerak, kalam tulis. Saya udah sampaikan kalam ucap tiap hari, kalam pikir lewat bordiran saya, lewat desain saya, lewat apapun cara-cara saya, pola pikir. Kalam rasa, apa yang saya rasakan saya keluarkan. Kalam gerak setiap hari saya buktikan, kalam gerak. Kalam tulis setiap hari saya menulis, semua udah saya buktikan. Orang yang pikirannya kosong, hatinya kosong, dirinya kosong, ia akan mendapat anugerah semuanya Gusti Allah yang main. Tinggal berani nggak buktiin. Garut 76 makasih. Jadi sampai diri kita itu tidak ada pengakuan apapun. Mas Garut 76 matur suwun hadiahi Allah yang balas sama Garut 76. Jadi terus sampai berdoalah sampai dirimu nggak ada pengakuan apapun, yang ada hanya Allah. Pikiran kita kosong, hati kita kosong, diri kita pun kosong karena diri kita miliknya Allah. Nggak ada pengakuan apapun. Nah, kalau sudah begitu, kita akan menemukan sejatinya. Nah, setelah alhamdulillahirobbilalamin baru naik ar-Rahmanir-Rahim, sama mirip dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia karena butuh saya menyembah, wa ia karena setangin minta pertolongan. Kalau sudah menyatakan menyembah hanya kepada Allah dan pertolongan kepada Allah ya harus dibuktikan. Dibuktikan kalau ada apa-apa minta tolongnya kepada Allah, jangan selain Allah. Tapi minta tolong kepada Allah itu lewat hambanya, usahanya lewat hambanya, lewat alam. Karena kita berdoanya sama Allah, jawabannya ada di alam. Mbak Ika amanah matur suwun. Jadi berdoa sama Allah, tapi jawabannya ada di alam dan jawabannya ada di manusia. Padahal mintanya sama Allah, jawabannya ada di manusia atau ada di alam. Karena sejatinya alam ini adalah manifestasinya dari Allah itu sendiri. Kamas Garut makasih kembang ipun, matur suwun rahayu. Nggih, sementara Ar-Rahman iya karena butuh saya menyembah full. Yang dikatakan menyembah yang bagaimana? Garut. Garut 76 makasih hadiah kakean, kebanyakan hadiah. Makasih Allah yang balas. Makasih nggih Garut, Allah yang balas. Menyembah yang mana yang menyembah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk nyembah. Kalau hanya untuk nyembah, Kang Mas Olive Sesan makasih Mbak Olive Sesan. Kemarin ada Sesan Yan, ada ini Mbak Olive Sesan makasih. Ada 2 orang yang sama. Kalau hanya nyembah, hanya untuk nyembah, terus gimana kerja? Gimana berhubungan? Kalau hanya untuk nyembah. Mbak Olive Sesan, makasih hadiahnya. Jadi yang nyembah full itu yang di dalam. Yang full ya. Yang 5 kali yang luar. Kalau yang Islam itu. Garut 76 makasih hadiah. Kalau yang raga ini, yang Islam itu 5 kali. Sehari 5 kali. Raganya duhur, asar, isya, maghrib, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang raga.
yang secara syariat 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit kali 5, 50 menit. Itu yang menyembah raga dan dibarengin hati. Kamu Mbak Olive Desan, makasih loh hadiah. Kemudian yang pikiran, yang hati, yang rasa ada di dalam. Itu 5 waktu. Raganya 5 kali, hati dan pikirannya rasanya 5 waktu. Lah, 5 waktu itu 24 jam, waktu itu 24 jam, waktu itu 24 jam. 24 jam dikurangi 50 menit, masih 23 jam 10 menit. Kalau yang ingetnya baru pas sholat-sholat tok, itu baru 50 menit dalam sehari. Sehari ada 24 jam. 24 jam dikurangi 50 menit, masih 23 jam 10 menit. Jadi ingatnya Allah baru sedikit. Wa aqimis sholat lidzikri. Sholatlah untuk mengingatku, kata Allah. Surat Duha ayat 14. Itu ingat kita kepada Allah baru 50 menit. Tapi kalau sudah 5 waktu, sholat tuh sakwise sholat, sholat tuh sak durunge sholat. Sebelum sholat udah eling, setelah sholat udah eling. Di sela-selanya. Sholat tuh sak durunge sholat, sholat tuh sakwise sholat. Sebelum sholat udah eling, sudah ingat Allah. Pas sholat eling Allah, setelah sholat pun masih eling Allah 24 jam. Itu yang dikatakan sholat daim. Hati dan pikirannya rasanya terus menunggah sama Allah. Ingat Allah. Raganya 5 kali. Nah, makanya kalau baru pas sholat toh ingatnya baru sedikit 50 menit. Sehari ada 24 jam. Belum sesuai dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya menyembah. Nah, kalau untuk nyembah terus, yaitu tadi pikiran dan hatinya 24 jam menyembah, raganya 5 kali. Itu baru yang lain untuk kerja, untuk melayani sama-sama. Raganya untuk manusia, batin dan pikirannya untuk Allah. Hukum keseimbangan lahir dan batin akan imbang. Itulah orang yang paling beruntung. Lahirnya untuk sesama, batinnya untuk Allah. Dan Allah tidak perlu kita. Kita ingat itu. Allah perlu ciptaannya itu hanya untuk dikenali. Tapi Allah udah maha lebih. Udah maha lebih, nggak perlu dari hambanya. Hambanya yang perlu Allah. Caranya macam-macam. Ada yang begini, yang Islam. Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang begini. Macam-macam. Itu caranya menyebutnya, ibadahnya, spiritualnya. Yang diterima yang mana? Ya hanya Allah yang tahu. Makanya caranya beda-beda, nyebutnya beda-beda, agamanya beda-beda, tujuannya sama, ke Tuhan yang Maha Esa dan berbuat baik terhadap sama manusia dan sama ciptaan. Itulah tujuan. Nah, jadi ini ya karena berdua, ya karena setangin, minta pertolongan, menyembah dan minta pertolongan. Nyembah benar-benar nyembah. Tapi kalau menyembahnya masih dengan lisan, pikirannya kosong, pikirannya belum ada Allah, di hatinya belum ada Allah, ia belum merasakan hadirnya Allah, itu masih awam, itu masih di kulit. Karena ya Allah, ini baru menyebut namanya. Yang kita sembah itu bukan namanya, tapi yang punya nama Allah. Itu baru menyebut Allah, namanya Allah. Yang kita kenali yang punya nama Allah. Lalu gimana cara mengenalinya? Harus kenali diri. Kenal diri nanti kenal Tuhan. Kenal diri kenal Tuhan. Siapa kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Gimana cara mengenali diri? Harus kenali hatinya dulu. Siapa kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Gimana caranya? Mulai belajar bersih hati dan pikiran. Kalau seseorang mulai belajar bersih hati dan pikiran, kemudian nanti ketemu yang nuntun. Siapa yang ingin, Allah menjawab. Siapa yang ingin guru, Allah siapkan guru. Siapa yang ingin duit, Allah siapkan duit. Siapa yang ingin kerja, Allah siapkan kerja. Siapa yang ingin usaha, Allah siapkan usaha. Sejatinya keinginan batin kita itu selalu dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah.
Jadi kami jadikan manusia. Betul. Surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Itu bagi kami itu alamat Tuhan. Tapi Tuhan nggak punya alamat. Tapi untuk mengenali Tuhan lewatnya salah satunya itu. Kami jadikan manusia, betul. Kami tahu bisikan hatinya. Allah itu kita baru berbisik udah tahu. Makanya bisikan di hati kita selalu positif, selalu hal yang baik. Karena itu yang dibisikkan di hati itu dijawab semua oleh Allah. Jawab semua oleh Allah. Dibisikkan di hati itu. Dan terus, tapi hati yang mana? Hati yang mulai belajar bersih, hati yang tidak ada syirik dan kita kabur dan sombongnya sudah dipinggirin. Hati yang tidak ada penyakit hatinya. Karena Allah ukurannya ngelihatnya hati. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Kami tidak jauh kepadanya daripada urat leher. Jadi Allah udah di sini, lebih dekat daripada ini. Ya di sini, ya Allah, kau melihatku, kau mendengarku. Kau melihatku dan kau mendengarku. Kau ngawasi aku 24 jam, ya Allah. Maafkan hamba. Hamba baru sedikit mengenalimu, hamba baru sedikit merasakanmu, ya Allah. Bimbing hamba senantiasa 24 jam. Kau melihatku, kau mendengarku, kau mengawasi aku. Aku pun bisa merasakan 24 jam kepadamu, ya Allah. Bimbing hamba senantiasa, ya Allah. Tuntun hamba senantiasa. Ya Allah, maafkan jika hamba salah. Terima kasih atas segalanya, ya Allah. Rasakan itu di dalam hati. Bukalah hati, bukalah pikiran. Nah, kurang lebih seperti itu. Kang Mas Sidik Kirana matur suwun, Kang Mas Sidik Kirana. Kang Mas Bagus Aryo Setyo matur suwun nggih rahayu. Nah, jadi buktikan sampai terbukti semuanya. Karena hasil dari spiritual, hasil dari agama, hasil dari pembelajaran itu ilmu nyata, ilmu logika, kasunyatan. Jadi orang yang belajar dekat dengan Allah, kok hidupnya masih dalam masalah, itu belum bersama Allah, ya masih di jalan. Nanti kalau udah bersama Allah tidak masalah hidupnya. Mbak Asi, makasih. Mbak Asi Musara, makasih. Karena kalau masih masalah itu masa yang salah. Masalah itu masa yang salah. Ia masih banyak salah, akhirnya masalah. Kalau sudah bersama Allah nggak banyak masalah. Masya Allah, masa bersama Allah. Makanya jangan kau lihat orangnya. Cak Pur matur suwun Pak Cak Pur, Rahayu Cak Pur matur suwun. Karena Allah saja ngajarin kita melihat manusia itu hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat tubuhmu, mau tubuh orang Cina, Jepang, Amerika, Indonesia, Rusia, Arab. Allah melihat tapi tidak dilihat tubuhnya. Mau tubuhnya orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, kebatinan, Allah nggak melihat tubuhnya. Walayaswanikum, dan nggak lihat bentuknya. Mau bentuknya cantik, compang-camping, kurus, hitam, pendek, tinggi, nggak melihat bentuknya. Walaki yang dzurila qulubikum, Allah melihat hati kamu sekalian. Di sini adilnya. Adilnya Gusti Allah melihat manusia sedunia, hatinya yang Allah lihat. Nggak melihat agamanya buat patokannya, tidak. Hati. Bukan walaki yang dzurila din, tidak. Walaki yang dzurila qulubikum. Karena sejatinya agama itu datangnya dari Tuhan semuanya awalnya. Karena manusia punya kepentingan banyak yang dibelokkan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Udah nggak murni lagi. Maka adilnya Allah melihat manusia hati. Hati yang belajar bersih dan pikiran yang belajar benih yang sampai ke Allah. Ilmu ini juga sama. Mbak Asi Musarab, makasih. Ilmu ini juga sama. Akan bisa dipahami orang-orang yang belajar bersih hati dan pikiran. Orang yang merasa paling benar agamanya, orang yang merasa paling hebat, pintar, kaya, merasa dirinya pun milik dia, nggak akan paham dengan ilmu ini. Karena ilmu hak hanya bisa dipahami orang-orang yang belajar bersih hati dan pikiran. Orang belajar tauhid tanpa belajar bersih hati dan pikiran, tanpa mengenalkan pikirannya dan hatinya, nggak akan masuk. Orang yang pikirannya masih ada harta, tahta, dan wanita, full keduniaan pikirannya, merasa benar agamanya, merasa hebat, merasa pintar.
nggak akan masuk ilmu tauhid. Orang yang hatinya merasa sombong, pinter, hebat, merasa di dalam hatinya semua ada, kaya, miskin, bener, gundah gulana dan seterusnya, nggak akan masuk. Maka ketuhanan itu hanya bisa difahami orang-orang yang belajar hatinya, belajar bersih dan pikirannya belajar jernih, baru bisa masuk. Tidak percaya, ya silakan buktikan. Ini ilmu nyata, ini ilmu logika. Mbak Alif Zesan, makasih. Makasih ya hadiahnya. Sambil minum ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih air, makasih gelas, makasih ya Allah. Mbak Alif Zesan, kebanyakan hadiah pun matur suwun, Allah yang balas. Jadi seperti itu saudaraku. Ngaji ke dalam dirinya, jangan mulai saat ini, detik ini, belajar jangan nyalain di luar diri. Jangan nyalain orang, lebih baik nyalain diri sendiri, cari salah dalam dirimu. Jangan merasa paling benar beragama, karena orang lain pun beragama juga akan merasakan hal yang sama. Jangan merasa paling kaya, karena itu miliknya Allah, kita hanya dititipi. Jangan merasa pinter hebat, itu juga titipannya Allah, ilmu itu. Jadi segalanya itu adalah titipannya Allah. Kita nggak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Kita nggak punya apa-apa, yang punya Allah. Bahkan diri kita pun milik Allah, sadari itu. Setelah seseorang mengosongkan pikiran dan hatinya dari keduniaan, bahkan dirinya pun miliknya Allah. Semua yang ada Allah. Disinilah keindahan, kebahagiaan yang sejati. Siapapun agamanya, siapapun orangnya, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun ajarannya, orang yang paling bahagia di dunia ini, silakan catat, silakan buktikan, silakan tulis di buku ngaji diri yang besar. Orang yang paling bahagia di dunia ini, siapapun orangnya, mau dari pengemis sampai presiden, apapun agamanya. Indonesia ada 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, apapun ajarannya. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang hati dan pikirannya ada Tuhan setiap detiknya. Kalau yang Islam ada Allah setiap detiknya. Orang yang hati dan pikirannya setiap detik ada Allah, 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 ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah 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 ya Allah. Itu orang yang paling bahagia. Bila tidak percaya, silahkan buktikan ke dalam dirinya masing-masing. Karena ini ilmu nyata, ilmu logika, ilmu kasunyatan, bukan ilmu klenik, bukan ilmu kurofat, bukan ilmu karang, bukan ilmu dongeng, tapi nyata dalam dirinya masing-masing. Ini ilmu kasunyatan. Ini ilmu leluhur, ilmu yang luhur. Maka sing sopo wonge pengen ngerti dalan uripe, ojo lali leluhure. Ayo wahai saudaraku sebangsa setanah air se-Indonesia, bangkit, ikutin leluhur masing-masing yang ada di Indonesia. Karena diri kita ini dapat ridho dari ayah ibu kita. Ayah ibu kita dapat ridho dari kakek nenek kita. Kakek nenek kita dapat ridho dari buyut kita. Buyut kita dapat ridho dari canggah. Canggah dapat ridho dari wareng. Wareng dapat ridho dari udek-udek. Udek-udek dapat ridho dari gantung siwur. Gantung siwur dapat ridho dari getuk bosok. Getuk bosok dapat ridho dari gale asem, geropak sente, dan seterusnya. Setelah dari kita dapat ridho dari ibu, kakek nenek, dan sampai Nabi Adam, baru Indonesia akan menjadi negara yang lebih makmur sejahtera. Karena ia tidak lupa leluhurnya. Jangan sampai dikhianati bangsa lain. Jangan sampai diadu domba bangsa lain. Jangan sampai divide et impera masih ada di muka bumi ini. Wahai saudaraku, sadarlah. Wahai saudaraku Nusantara. Wahai saudaraku senusantara, jangan sampai divide et impera masih ada di bumi ini. Sadarlah itu. Kembali ke leluhurmu, kembali ke bangsamu, kembali ke jati dirimu.
Leluhur kita sudah ngajarin, sudah ngasih kemerdekaan, sudah ngasih Pancasila, sudah ngasih NKRI, sudah ngasih Bhinneka Tunggal Ika, sudah ngasih 19 Undang-Undang Dasar 1945. Kembalilah ke leluhur. Kalau engkau kembali ke leluhurmu, seluruh alam akan ridho, akan mendukung, membantu kita, dan Allah akan ridho. Ridho Allah biridho walidain. Ingat itu, fahami itu. Tentang leluhur ini belum banyak yang menyampaikan. Ayo kita sampaikan. Itu udah paten. Ridho Allah biridho walidain. Ridhonya Allah tergantung pada kedua orang tua kita. Ridhonya kita tergantung kepada orang tua kita. Orang tua kita dapat ridho dari kakek nenek kita. Kakek nenek dapat ridho dari buyut kita. Sampai Nabi Adam. Ingatlah itu. Kembali ke leluhurnya masing-masing. 3 hal yang harus dipelajari dari leluhur. Kita dikasih kemerdekaan, kita nggak ikut perang. Kita tinggal mengisi kemerdekaan. Senengin hati leluhur yang ada di alam sana. Doakan setiap saat waktu. Jaga budayanya, ikutin ajarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini endingnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjawab sudah. Ending jam 12. 00 pas persis. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari lab sampai sekarang Allah di hati, di pikiran. Ini umum. Allahu Akbar, Allah. Untuk orang umum, untuk orang awam, pas begini eling Allah. Tapi kita sebelumnya udah eling Allah, dan nanti setelahnya masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang syahadat, ada yang asyhadana, yang Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanti kita bisa lanjut sampai jam 20 menit lagi. Jam 12.20 karena saya mau jemput. Asyhadu anna Rasulullah. Di waktu azan hati kita harus nyambung ke azan. Kalau ada orang ngobrol hatinya nggak nyambung azan, itu hatinya ketutup. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Sholatlah untuk mencari kemenangan. Menang apa setelah sholat? Menang apa setelah sholat? La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, saya tambah 20 menit lagi karena setengah 1 jemput. Mbak Ningsih, sugeng siang, selamat siang. Barangkali ada yang disampaikan, silakan. Mbak Ningsih, Ning itu hening, sih itu welas asih. Monggo. Nah, saya sampai ke tambah 20 menit lagi. Mbak Resa Uhu cari ini. Nanti barangkali ada yang sampaikan, silakan. Nama Sujanti Jaya, makasih. Mbak Ruhi, makasih. Yang belum saya sapa, mohon maaf ya tadi. Lah, ini kenapa ya, maksud. Mbak Ruhi, makasih, hamba Allah. Tiap hari kerja di ladang, Mas. Mengikuti itu bagus kesehatan. Alhamdulillah, hamba Allah, nggih. Keren hati dengan orang yang berserah. Ya Allah, makasih. Makasih ya, Mbak Allah. Mbak Ningsih, barangkali ada yang sampaikan, silakan. Mbak Allah, makasih. Kamas Pandawa 5, wah keren. Senam apa kangge? Senam gerak raga. Kamu Alif Sinsan, nggih Mbak Alif Sinsan, Mbak Alif Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
Mbak Ningsih barangkali yang sampaikan silakan, udah naik silakan. Kamu salah apa? Makasih Kamu Jinli. Ini acara olahraga kah? Nggih. Olahraga seni. Kamu salah apa? Oh itu yang tadi ya, berarti yang awal tadi ya. Assalamualaikum, kamu salah apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu baru tak jawab semua, matur suwun ya, mohon maaf ya. Kamu origin nge-lag. Oh yang tadi berarti. Maaf. Kamas Prastio Fandi nge-lag nggih, matur suwun. Oh tadi itu yang di atas. Mohon maaf yang belum saya jawab. Kamas Sastra Jenderal Yuning Jiwa nge-lag Kang Mas. Oh nggih, Kamas Sastra Jenderal Yuning Jiwa Rahayu nggih. Oh tadi di atas berarti nge-lag. Lalakon Pribados, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Rahayu. Baru tak sapa, mohon maaf saya kelewat lambat nyapanya. Mas Yanto, assalamualaikum. Jang Mas, Kang Mas. Oh nggih Mas Yanto, waalaikumsalam Kang Mas nggih. Mbak Olive Sesan, assalamualaikum Rahayu, sehat berkah berlimpah, amin. Mbak Olive Sesan, makasih. Allah yang balas. Mbak Sinli mau tanya bagaimana caranya mencintai tapi tidak takut kehilangan. Caranya mencintai tidak takut kehilangan. Serahkan nama Allah. Semuanya miliknya Allah. Hanya satu itu. Semuanya milik Allah, kita serahkan kepada Gusti Allah. Semuanya milik Allah, kita serahkan kepada Allah. Semuanya milik Allah, kita serahkan kepada Allah. Hanya itu. Cara lain hanya itu. Karena semuanya milik Allah. Nah, pikiran dan hati kita ke Allah. Kurang lebih kata Mbak Sinli, kita berzikir terus tiap detik dan waktu Allah. Di dalam hati kita merasakan Allah. Merasakan dilihat Allah, didengar Allah. Di pikiran kita ingat Allah. Di ucapan kita mengucap Allah. Astagfirullahaladzim Allah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Terus gitu ya, Mbak Sinli. Jadi hanya kepada Allah. Semuanya milik Allah. Sadari dan menyadari tahta, harta dan wanita ke dunia ini semuanya miliknya Allah. Semua titipan. Anak dan istri juga titipan, bentuknya titipan. Jadi semuanya milik Allah, kita hanya disuruh merawatnya, kita suruh menjaganya. Kurang lebih seperti itu. Kamas Isbanti, sebelum Allah sulit untuk dikenali, setelah banting baru tahu perjalanan. Nggih Kamas Isbanti, matur suwun. Pacar saya. Ada pacar saya lur. Yuni Endang ini pacar saya. Sekarang udah jadi istri. Wah, makasih istriku. Istriku melihat ternyata. Nah, istri kiri saksi hidup loh. Berjalan suka duka di Facebook adanya sekarang. Makasih. Jadi saksi perjalanan hidup saya itu ibu saya, istri saya, adik kandung saya. Itu melewati suka duka semua. Tapi sekarang ya menemukan tertatanya hidup, nah gitu aja. Sekarang bersyukur. Adik kandung saya yang ada di Taiwan, itu tadinya nyalain Allah terus. Sekarang bersyukur terus. Ibu saya tadinya susah dulunya. Hutang banknya aja 7 dulu. Sekarang alhamdulillah nggak punya hutang. Jadi alhamdulillah pembuktian ilmu kehidupan saya itu saksinya ya salah satunya istri, istri, adik kandungku dan ibuku. Dan orang-orang yang dekat dengan aku, dan itu harus dibuktikan lewat dirinya masing-masing. Kurang lebih ngaten. Kang Barokah Jaya 313, assalamualaikum, hadir matur suwun nggih Rahayu. Kang Mas Dena Den, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mohon maaf ya tadi belum saya sapa, harusnya saya sapa dulu. Kang Asliha binti Hilal, makasih Mbakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Asliha. Maaf saya tadi harusnya nyapa dulu baru cerita. Mbak Kang Mas Andrian R3 Dena Den, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Barokah Jaya, betul. Harus banting dulu, nol dulu. Dibanting itu karena nol dulu, nol pikiran, nol hati, baru Allah muncul. Kamal Anden R3, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina, makasih. Meper Poncon Drio. Setuju Kang Mas. Dina Den nggih. Kang Mas Brodin muter-muter. Oh, like lagi nggih. Kang Mas Gondrong Pemalang, assalamualaikum. Kang Mas Brodin. Berkah bisa mengurai. Alhamdulillah Kang Mas. Benarkah bisa mulai? Ya harus buktikan lewat dirinya Kang Mas. Lewat buktikan Kang Mas Brodin. Harus buktikan lewat dirinya masing-masing. Jadi saya itu bukan untuk diikuti ya. Yang diikuti hati dan pikirannya sendiri. Ini ingat ini. Ngaji diri itu tidak menyuruh, tidak melarang. Hanya sharing, asah-aso. Gurunya sudah ada di dalam dirinya masing-masing. Ada guru sejati yang adanya di dalam hati. Ada hati yang untuk merasakan, ada pikiran untuk membenarkan mana yang benar dan mana salah. Jadi saya bukan untuk diikuti Kang Mas, untuk membuktikan ke dalam dirinya masing-masing. Apa yang saya sampaikan ini buktikan ke dalam diri masing-masing, bukan untuk dibantah, bukan untuk berdebat,
Bukan untuk pinter-pinter enggak, tapi buktikan dalam diri masing-masing. Karena ini ilmu nyata, ilmu logika, ilmu kasunyatan. Udah saya buktikan, saya terangkan gitu. Lober. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggih. Nggih Kang Mas Gonten Pemalang, pengen belajar ngaji awal harus jalanin apa Mas? Dari yang penting belajar awal kalau ngaji diri, mulai koreksi diri, introspeksi diri Kang Mas. Leha. Mbak Leha makasih hadiahnya. Kang Mas Gondrong, mulai langkah awal sering duduk diam yang lama. Koreksi diri, introspeksi diri, awalnya itu. Mbak Leha makasih. Karena untuk langkah awal kenapa harus duduk diam yang lama, itu untuk menenangkan pikiran dan hati. Kalau lewat Islam, itu itikaf. Setelah itikaf, tafakur. Ditambah muhasabah diri. Itu kalau lewat agama Islam ya. Pertama itikaf, duduk diam yang lama. Kemudian tafakur, menafakuri dirinya. Mau permohonan ampun, nek salah dibeneri kurang ditambahi dan terusnya. Kemudian muhasabah diri, koreksi diri, introspeksi diri. Kemudian setelah itu mujahadah dengan sungguh-sungguh. Kang Mas Gondolan makasih hadiahnya. Mujahadah dengan sungguh-sungguh, nanti ketemu mukasafah diri. Terbukanya tirai yang menutupi hati. Pikirannya tertutup, hatinya nanti dengan sendirinya. Makasih hadiahnya. Yang dari sini video. Setelah itu akan ketemu muraqabah diri, merasakan hadirnya Tuhan. Itu yang lewat Islam. Kalau lewat umum, meditasi Kang Mas. Meditasi itu duduk diam yang lama, mendudukkan pikiran dan hati. Dilatih pikiran dan hatinya duduk. Setelah pikiran dan hatinya duduk, ditenangkan hati dan pikirannya. Setelah ditenangkan hati dan pikirannya, diisi hati dan pikirannya ketuhanan. Setelah itu kenal dirinya, kenal Tuhannya. Awalnya duduk diam yang lama, koreksi diri, introspeksi diri. Tanpa proses koreksi diri, introspeksi diri nggak akan kenal. Nah nanti setelah duduk diam yang lama, koreksi diri, introspeksi diri, itu namanya akan ketemu kata sadar dan menyadari. Ketemu sadar dan menyadari. Setelah sadar dan menyadari, baru Allah menolong. Karena permasalahan di antara kita ini karena kita nggak menyadari, kita nggak memahami, kita nggak mengenali, kita nggak mengerti. Masalahnya cuma itu aja. Karena Allah udah di sini, Allah bersama kita. Makanya belajar Allah jangan dirahasiakan, jangan ditakut-takuti. Wong dari kecil diucapkan, belajar Allah itu sejatinya nggak rahasia. Kalau rahasia nggak ada orang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rahasia orang nggak disuruh nyebut ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi belajar ketuhanan itu sejatinya nggak rahasia. Yang sudah mulai paham, mengerti, mulai sudah tatarannya. Setelah tatarannya nggak ya, umurnya 30 tahun ke atas. Atau yang di bawah tapi udah nyambung, bahasa hati. Kang Mas Brondolan makasih. Karena bismillah itu dari kecil diucapkan. Kalau umur 30 tahun ke atas ya jangan diucapkan lagi. Diucapkan iya secara saya, dibuktikan lewat dirinya. Jangan hanya diucapkan bahasanya. Jangan hanya diucapkan tapi dibuktikan ke dalam dirinya Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan hanya diucapkan lagi. Ketuhanan Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya diucapkan lagi. Didalami sampai kenal Tuhan. Nah, itu loh Kang Mas. Nah, setelah itu kenal Tuhan, orang kan indah. Sing sapa wonge cedhak karo Gusti ini senidyono cinta dadi. Siapa yang dekat dengan Tuhan apapun yang ia inginkan terjadi. Nah, siapa yang tujuan hidupnya Allah, dunia akan melayani. Orang yang pikirannya mengarah ke Tuhan, hatinya mengarah ke Tuhan, alam yang melayani kita. Tinggal buktiin gitu, Kang Mas. Harus Kang Mas, harus Gondrong Pemalang harus. Kalau nggih, Kang Mas Brodin sejatinya semua hal kosong. Setuju Kang Mas Brodin. Kalau sudah yang bisa mengosongkan pikiran dan hati diri memang sudah begitu. Semuanya Allah. Tapi yang belum memang harus dituntun. Harus ada guru pendamping, guru pembimbing atau guru mursyid. Kakek Sipa, assalamualaikum, salam kenal dari Jember. Nggih Kakek Sipa matur suwun Kak Sipa. Kang Mas Yusuf Somai sejatinya manusia itu bakal mati betul. Sebelum mati ya kita belajar mati sajroning urip. Kang Mas Banti Jaya, nggih Kang Mas pernah bilang uang 100.000 jadi 1 M. Saya yakin benar lagi pasti membuktikan. Yakin 100.000 jadi 1 miliar. Setuju Kang Mas Banti itu. Yakin yang yakin akan jadi nanti. Sono, ya. Karena kalau kita urut coba kita cek. Uang yang paling kecil sekarang anggap aja 1.000 ya, anggap aja 1.000 lah. Orang yang memberi 1.000 akan dapat 10.000.
Orang yang memberi 10.000 akan dapat 100.000. Berapa tingkat kita menjadi 1M? Kalau keyakinan kita sudah sampai, kalau Allah berkehendak, Allah mau, orang memberi 100.000 akan dapat, orang yang memberi 1.000 akan dapat 10.000. Orang yang memberi 10.000 akan dapat 100.000. Orang yang memberi 100.000 akan dapat 1 juta. Orang yang memberi 1 juta akan dapat 10 juta. Orang yang memberi 10 juta akan dapat 100 juta. Orang yang memberi 100 juta akan dapat 1M. Cuman 7. Kamu Banti cuman 7 tingkat sebenarnya. Ilustrasinya atau rumusnya. Dapat 1M itu rumusnya 7 tingkat. Ayo kita bareng-bareng buktiin siapa yang duluan terbukti. Sampai di mana kita? Yakin kita? Tahap kita sampai di mana? Orang yang memberi 1.000 akan dapat 10.000. Orang yang memberi 10.000 akan dapat 100.000. Orang yang memberi 100.000 akan dapat 1 juta. Orang yang memberi 1 juta akan dapat 10 juta. Orang yang memberi 10 juta akan dapat 100 juta. Orang yang beri 1 juta akan dapat 1M. 7 tingkat. Jadi dengan 7 tingkat rupiah, kita udah jadi 1M. Rumusnya. Pembuktiannya ya perlu proses dan waktu. Tapi 7 tingkat. Level 7 tingkat. Level 7 udah sampai 1M. Dari memberi 1.000. Memberi 1.000 7 tingkat akan menjadi 1M. Orang yang memberi 1M akan dapat 10M. Orang 10M akan dapat 1 triliun. 1 triliun ya. Ada seterusnya itu. 100 juta memberi 100 juta akan dapat 1 triliun. Rumusnya begitu. Monggo tinggal buktiin dari masing-masing. Paling kita itu memberi 1 juta sementara macet dulu di 1 juta. Baru 10 juta memberi 10 juta sudah naik sih ya di bawah 10 juta lah. Baru berani memberi di bawah 10, paling banyak 10 juta. Memberi di bawah 10 juta. Tahap kita sudah mulai agak berat. Ini tahap menengah ke bawah. Tapi kalau orang yang menengah ke atas ya berani, makanya rezekinya gede, memberinya juga gede gitu. Ya kami anten R3 kakek Sipa mau matur suwun rahayu nggih Kang Mas Dena, Den setan korin malaikat mulhim. Nggih Kang Mas. Monggo, karena memang penjabarannya banyak. Kang Mas Dena net Rahman Rahim betul Kang Mas setuju. Kang Mas Yusuf yo. Kang Mas Sudik Kuncoro, Kang maksudnya jagat cilik sama jagat gede. Jagat cilik diri kita. Diri kita ini jagat cilik. Diri kita ini alam kecil. Diri kita ini mikrokosmos. Diri kita ini bawono alit. Alam raya ini bawono ageng. Alam raya, jagat ageng, jagat besar. Alam raya, makrokosmos. Jadi antara Kang Mas Sumarsono makasih. Kang Mas Sumarsono makasih hadiahnya. Jadi antara diri kita dan alam raya itu satu kesatuan, menyatu. Kita ada di alam. Makanya kalau lepas penutupnya ya bersatu sama alam. Seperti halnya dengan pelendungan. Pelendungan atau balon kalau meledak itu udah menyatu anginnya. Dikasih makanan itu ada makanan, Duk. Udah nanti aja nanti. Enggak, makanannya di sini, Duk. Jadi kalau balon itu lepas sudah menyatu, enggak ada penutupnya. Balon itu anginnya ada penutupnya balon. Itu ibarat diri kita. Diri kita kalau balonnya meledak, ya udah menyatu dengan alam, menyatu dengan Allahnya. Diri kita kalau es, kasih makanan nggak apa-apa sayang, kasih makanan, ambil, kasih makanan. Diri kita ini kalau es ditaruh di samudra, diri kita ditaruh di samudra, meleleh, membaur jadi satu dengan laut, dengan alam. Makanya saya bilang A3D, A3D, aku di sini, alam di sini, Allah di sini, menyatu. Antara kita, alam dan Allah itu menyatu, namun tidak satu, karena Allah Maha Suci, kita kotor. Kemudian saksi hidup di jagat kecil. Saksi hidup di bawah alit, saksi hidup di diri kita adalah hati. Saksi hidup di jagat raya luar dandanan adalah Gusti Allah. Makanya antara hati dan Gusti Allah itu sejatinya sama-sama. Satu kesatuan. Artinya nur insan, diri kita, nur Muhammad dan nur ilahi. Satu, nur insan, nur Muhammad, nur ilahi. Allah. Dunia sampai akhirat.
dunia sampai akhirat. Di dunia udah kenal Allah, nanti di akhirat akan kenal Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. 1 menit lagi. Gila Mas, Mak Usu, aku ditipu tapi malah ngamuk ya. Ditipu dikandani, saya jangan ngamuk, dididik dulu. Dididik dulu, diajarin dulu 1 sampai 7 kali. Kalau di 7 kali sudah tidak bisa, ya udah lepaskan, kasihkan Allah aja, biar Allah yang didik. Kalau ditipu orang sampai dikasih tahu 7 kali. Setelah 7 kali dia nggak berbuat baik, kasihkan Gusti Allah, biar Allah yang ngajari. Allah dan Allah yang ngajari. Kang Mas Hari Ngawi, Mas apakah ini level katrimo dalam Esa? Salah satunya Kang Mas. Jadi Kang Mas Hari Ngawi, yang saya sampaikan ini sejatinya ilmu Esa. Namun yang umum. Jadi wahai saudaraku, sedunia untuk dulur-dulur PSHT, mohon maaf. Apa yang saya sampaikan ini adalah ilmu Esa. Maaf ya saudaraku semua sedunia, mohon maaf semuanya. Namun yang umum. Jadi orang yang menguasai ngaji diri, belajar ngaji diri, memahami jati diri, memahami adalah sejatinya ilmu Esa. Namun saya nggak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Saya nggak punya apa, yang punya Allah. Saya hanya wadah yang kosong. Pikiran saya kosong, hati saya kosong, diri saya kosong. Waktu saya menyampaikan seperti ini Kang Mas Hari, saya nggak mikir. Jadi waktu saya ngomong seperti ini, saya pikiran kosong, hati kosong, diri kosong. Makanya kalau udah ngomong berjam-jam gak akan habis. Berjam-jam gak akan habis Kang Mas. Mau sehari semalam gak akan habis, ilmunya gak akan habis. Tapi maaf ya, kalau Allah ridho, Allah mendukung dan diri kita itu gitu. Jadi kita kosong, pikiran kosong, hati kosong. Kita nggak punya apa-apa, yang punya Allah nggak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Bahkan diri kita pun milik Allah. Kita ini miliknya Allah, nggak ada apapun. Semuanya Allah, nggak ada yang tidak Allah gitu. Justru jangan ada pengakuan. Suara ini miliknya Allah, ilmu ini miliknya Allah, ini pun miliknya Allah. Kita kosong. Nah, kurang mulai kata-kata Kang Mas Hari Ngawi nggih. Saya juga dari Ngawi Kang Mas. Saya ke Donggala. Saya ke Donggala Wonorejo. Saya ke Donggala Wonorejo, domisilinya Tangerang Tiga Raksa. Nggih Kang Mas Hari Ngawi. Ini sejatinya ilmu Jawa saudaraku. Bagi orang yang di luar Esa, yang saya sampaikan ini pure sejatinya ilmu Esa. Namun yang umum. Yang khusus saya nggak berani ngeluarin di sini. Yang khusus hanya di PSHT saya keluarin. Tapi sejatinya ini ilmu Esa. Yang setiap hari saya keluarin ilmu Esa. Makanya sejatinya kalau orang tahu ilmu Esa, nggak akan jelekin Esa. Kalau orang tahu ilmu PSHT, nggak akan ada orang yang jelekin PSHT. Karena sejatinya yang saya sampaikan itu ilmu Esa. Ilmu Esa itu sejatinya ilmu setia hati. Setia hati itu mencari jati dirinya, kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, kurang lebih kata-kata. Nggih teman sahabat saudaraku dimanapun tempat berada yang belum saya sapa, Kang Mas Bandi, nggih matur suwun. Karena saya mau jemput Mak Usu memandang Allah kejadian saat ditipu. Piye carane ku memandang Allah? Ya pandanglah dirimu Kang Mas. Kalau engkau ingin memandang Allah, mandanglah dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna tuwallu wa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Di mana engkau memandang, di situ wajah Allah. Di mana engkau memandang, di situ wajah Allah. Jadi buka pikiran dan hati kita. Ya Allah, kau melihatku. 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 Ini Al-Qur'an, Al-Baqarah 115. Di mana engkau memandang, di situ wajah Allah. Jadi pandanglah dirimu, engkau akan merasakan dilihat Allah. Kang Mas Mak Usu ya, pandanglah dirimu, engkau akan merasakan dipandang Allah. Pandanglah dirimu, engkau akan merasakan dipandang Allah. Ini baru ayat ini, baru detik ini, jam ini baru keluar kata-kata ini. Sebelumnya saya belum pernah menyebut tambahan itu. Biasanya di situ memandang, di situ wajah Allah. Tapi tidak saya lengkapi. Ini lengkap ini, detik ini, jam ini. Pandanglah dirimu, engkau akan merasakan dipandang Allah. Nah itu, rumusnya itu, Mak Usu, harus latihan. Mbak Emi matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat panjenengan di mana kepengen curhat karena saya punya masalah. DM Mawon, saya Tiga Raksa Tangerang. DM Mawon Japri, Mbak Emi. Kalau pengen main ya Tiga Raksa Tangerang. Tiga Raksa Tangerang. DM Mawon Japri. Kang Sopo, selamat pagi, semoga sehat selalu, rezeki lancar. Amin semuanya, seluruh makhluk damai sejahtera. Amin. Mas Rehan, ada berapa roh di dalam diri kita? Saya belum banyak mempelajari roh, karena roh itu siapapun yang ditanya sejatinya itu urusannya Allah. Namun bagi kami, roh adalah weruh.
jiwa adalah siji dengan Yang Maha Kuasa, jiwa siji dengan yang senyawa dengan Allah, yang Maha itu Allah sendiri. Hati adalah segumpal darah, jantung adalah yang memompa, sukma ada yang keluar masuk. Jadi kaitannya yang tidak kelihatan ini untuk diri saya belum mempelajari sampai bisa dinyatakan. Namun masing-masing punya versi. Versi saya seperti itu, Kang Mas. Roh adanya di dalam jiwa, adanya di dalam hati, jiwa adanya di dalam hati, bahkan Nur Muhammad adanya di dalam hati. Itu yang saya baru pahami. Belum saya sampai memahami semuanya, baru sedikit yang saya pahami baru itu. Namun di dalam hati saya merasakan hadirnya Tuhan. Di dalam hati saya merasakan ada utusan yang di dalam hati, Nur Muhammad. Dan kemudian dalam setiap hari saya merasakan dilihat Allah dengan Allah. Dan saya belajar ilmu kehidupan sehari-hari membuktikan. Itu aja Kang Mas Rehan ya. Belum bisa mengurai semuanya tentang roh. Yang saya pahami ya roh hidup. Itu aja. Orang lain kata Kang Mas. Dan alamnya roh itu napas. Jadi belum bisa mengurai full. Mohon maaf. Kang Mas Wantomon hari ngawi SH opo neh? SH opo neh? SH setia hati Kang Mas. Lalapan Kambar, assalamualaikum ikut nyimak nggih. Matur suwun Kang Mas Yogi Jaka Pratama, assalamualaikum. Boleh saya bertanya? Ini saya mau jemput anak sekolah sebentar lagi, tinggal 1 menit ya. 1 menit atau 2 menit. Kang Sopo, Allah tidak sesuai, lalu bagaimana yang mengenalnya? Allah tidak sesuatu. Kenali dirimu Kang Mas, engkau baru kenal Allah. Allah itu hanya sebuah nama. Allah ini hanya namanya Allah. Yang kita kenal ya punya nama Allah. Lewatnya sering meditasi, lewatnya harus kenal dirinya baru ia akan kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelum kenal dirinya ia kenal hatinya. Wah itu nanti kita teruskan setelah saya jemput anak atau nanti kapan-kapan ketemu ya. Kang Mas Kang Sopo, jadi bahasa simpelnya Allah itu hanya nama yang kita kenal yang nama Allah. Caranya lewat meditasi, banyak duduk siap diri, banyak duduk diam yang lama, lisannya menyebut nama Allah, pikirannya mengingat Allah, hatinya merasakan Allah dengan lama. Dengan yang lama koreksi diri, menyebut namanya, mengingat namanya, merasakan di hatinya lama-lama akan merasakan hadirnya Allah. Namanya muraqabah diri. Itu dengan duduk diam yang lama, tanpa proses duduk diam yang lama tiap hari, istiqomah nggak akan. Karena terbukanya pikiran dan hati itu perlu koreksi diri, introspeksi diri sebanyak mungkin dan perlu istiqomah. Kurang lebih seperti itu. Kang Mas Ahmad Hijrah, assalamualaikum izin nyimak. Nggih, matur suwun Kang Mas Rayu yang belum saya sapa, mohon maaf. Yang saya belum jawab, saya mohon maaf. Dan room ini bukan untuk tanya jawab sejatinya, hanya diskusi. Asah soase, saling memberi, saling mengisi, asah soase. Bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing. Karena tugas manusia hanya menyampaikan. Saya adalah saudara panjenengan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena guru sejati udah ada di dalam diri kita masing-masing. Di dalam hati kita masing-masing ada guru sejati. Yang tidak kelihatan tapi ada perintahnya menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Itulah sejatinya guru sejati. Guru sejati adalah pengalaman ada dan praktek. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Mbak Titlita Aras, Mas asli Tiga Rasa, aslinya Ngawi Kedunggalar, tinggalnya Tiga Rasa Tangerang, domisilinya Tiga Rasa Tangerang, domisili. Tapi aslinya Ngawi Kedunggalar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan semuanya. Yang belum saya jawab, yang belum saya sapa, mohon maaf karena saking banyaknya. Bila ada salah dan kurangnya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yakin semua mendapat keberkahan, sehat selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, hidupnya makmur sejahtera. Kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya gurunya, kaya saudara, kaya sahabat, kaya teman, kaya segalanya. Dan Allah menjadikan kita semua miliarder yang baik hati sehingga kita hidupnya manfaat untuk orang banyak. Allah menata, Allah memberi, melindungi, mengasihi, menjaganya dan seluruh alam mendukung. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi bila ada salah minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya. Matur suwun. Sampai ke semua kesempatan akan datang semua ya. Baik Kamana makasih, anak GM makasih, saya makasih semuanya makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Yang belum saya sapa mohon maaf. Yang belum saya jawab mohon maaf. Rahayu semuanya. Matur suwun. Alhamdulillah. Mau jemput anak